Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Pokoknya harapan Mas Tulus semoga selalu semuanya dalam kondisi yang baik ya. Amin ya Allah. Sehat awae, murah rezeki ini dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Yang tidak baik juga semoga segera membaik kondisinya, yang sudah baik semoga menjadi lebih baik ya. Ketemu sama Mas tadi kesempatan hari ini edisi ke-3 September 2023 teman-teman ya. Rasanya kayak kepiye gitu ya teman-teman. Kemarin harusnya ini percaya atau enggak, Mas Tulus ini syuting dalam waktu yang genting. Gentingnya kenapa? Karena ini baru pulang nyanyi, terus ini mau berangkat nyanyi lagi. Jadi nanti mungkin videonya akan saya edit sepanjang saya menjalani perjalanan ke lokasi kedua ya malam hari ini. Jadi Mas Tulus itu yang kemarin cuma sampai jam 5 aja ternyata lanjut sampai malam teman-teman. Jadi pimpinan musiknya itu atau yang punya acara itu tidak konfirmasi ulang ke kita kalau ternyata acaranya sampai malam. Kemarin hanya konfirmasi awal hanya sampai jam 5 saja. Aku nggak taunya pas malam yang punya acara itu kami tambah dana katanya untuk kru, pemusik dan juga pengisi acara kami akan tambah dana. Terus kami minta tolong untuk lanjut sampai malam. Kebetulan memang Mas Tulus free, nggak ada job, jadi ya ada tambahan rezeki. Jadi kami memutuskan untuk lanjut dan itu sampai malam teman-teman. Aku sampai rumah itu jam 1:30. Alhamdulillah. Terus tadi pagi udah jalan lagi. Pulang-pulang tadi ada kiriman peyek dari Mama Ita. Mama matur nuwun yo mak yo. Nanti buat bantu sedekah bumi ya teman-teman. Jadi memang requestnya peyeknya itu ada beberapa komponen. Salah satunya adalah kedelai, kacang hijau. Ada beberapa hal itu yang di Jakarta tuh agak susah didapatkannya. Harus pesen ya. Ternyata mama bikin dan itu bisa satu gitu loh. Ada kacang hijau, ada kacang tanah, ada kedelai, ada apa namanya? Ada rebonnya juga. Jadi semuanya sudah komplit di satu peyek. Jadi alhamdulillah mama terima kasih banyak. Dan ini Mas Tulus cepet-cepet selesai pulang nyanyi langsung mandi. Ini cepet-cepet syuting karena Mas Tulus prepare untuk ke lokasi selanjutnya lagi. Jadi hari ini tuh kalau hari ini memang sudah ada 2 lokasi nyanyinya. Kalau kemarin tuh sebetulnya cuma 1 tapi 2 kali jatuhnya ya 2 lokasi juga karena budgetnya 2 bayaran istilahnya gitu. Cuman kalau hari ini memang sudah jelas dari pagi harus sampai segini-segini. Ya Allah, saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan lelahku jadi berkah. Amin ya. Pokoknya yang lagi aktivitas sekarang lagi capek, jenengan capek, saya juga lagi capek. Kalau saya bukan kecapek, tapi ngantuk. Udah gitu jadi saya itu untuk tidur tuh susahnya nauzubillah loh rasanya sesuatu yang paling mahal di hidup saya tuh adalah tidur teman-teman. Jadi udah pulang 12:30 tuh belum tentu bisa tidur. Jadi kebangun lagi. Tahu-tahu sudah subuh harus prepare.
apa namanya, harus jalan sampai siang, sore sampai pulang, nyampe rumah mandi, mau berangkat lagi. Dan ya Allah, alhamdulillah diparingi rezeki saking Gusti Allah ya, walaupun ngantuk. Sesuk istirahat ya. Besok istirahat. Oh enggak, saya juga ikut kerja soalnya buat sedekah bumi. Jadi kita udah mulai packing-packing buat peyek, kerupuk segala macam yang nanti untuk kebutuhan kita itu sudah kita buat mulai besok, sudah mulai kita cicil. Jadi agak padat kegiatannya Mas Tulus nggih. Sekali lagi pokoknya yang lagi aktivitas sekarang lagi capek atau ngantuk, ayo semangat. Mas Tulus juga ngantuk, Mas Tulus juga capek, tapi harus selalu semangat buat teman-teman semua ya. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat. Yang sakit cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai, dan yang punya tanggungan hutang piutang Mas Tulus doakan semoga ndang diparingi rezeki saking Gusti Allah, kersane utangnya ndang lunas. Amin ya Allah. Sehat untuk kita semua nggih. Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Salam kenal, jangan lupa langsung di-subscribe, hidupkan tombol loncengnya juga. Teman-teman yang sudah sering bolak-balik juga saya ucapkan selamat datang kembali. Jangan lupa dibantu like, kemudian di-share ke media sosial yang kalian punya. Sama satu lagi, kalau ada iklan yang pendek jangan di-skip, kalau yang panjang boleh ya. Ada tombol terima kasih, ada tombol terima kasih buat teman-teman yang mau nyawer ya. Tombol super thanks atau terima kasih di bawah video difungsikan buat teman-teman yang mau nyawer Mas Tulus nggih. Terima kasih matur nuwun. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber dalam dan juga luar negeri. Pokoknya untuk semuanya salam hangat, salam rindu, salam semangat buat kita semua ya. Yang sedang terjadi sekarang adalah proses pendewasaan buat diri kita. Jadi jangan pernah dendam, jangan marah. Boleh sesekali mengeluh nggak apa-apa, tapi setelah itu harus strong lagi, harus semangat lagi, oke? Semangat orang baik. Mas Tulus mau bahas apa hari ini? Mas Tulus tertarik sekali membahas angka 3 di tanggal 3 September ini teman-teman. Rasanya tuh kayak tadi sempat di perjalanan pas mau pulang, aduh ini syuting pagi nggak mungkin, syuting pagi udah nggak mungkin. Pas lagi perjalanan pulang, kebetulan Mas Wardi tuh di rumah hari ini teman-teman karena dia mau ngurus soal emisi-emisi apa gitu. Jadi di Jakarta itu sedang ada pemberlakuan kebijakan terkait dengan emisi teman-teman. Jadi Mas Wardi itu tadi cuman drop saya nyanyi terus pulang. Karena dia mau ngurus emisinya itu toh, apalah nggak ngerti Mas Tulus kayak ngono-ngono gue nggak paham. Jadi lagi ngurus itu. Terus sepanjang perjalanan di Grab itu saya tadi mikir, oh iya yang mau kita bahas itu adalah kebakaran yang ada di gunung-gunung di Indonesia sekarang. Dan yang terbaru adalah katanya di Gunung Sumbing kan ada kebakaran ya teman-teman, sampai ada 44 pendaki yang dievakuasi. Saya juga masih belum tahu kabar selanjutnya seperti apa. Rencananya di jalan mau bahas itu, tapi ternyata hari ini Mas Tulus tertarik membahas angka 3. Ada sesuatu yang menarik di sini teman-teman sepertinya yang pengen saya bahas ke teman-teman semua. Sebelumnya ada info sedikit untuk teman-teman semua sebelum kita membahas topik kita hari ini. Bahwa sepertinya untuk sedekah bumi kita harus Mas Tulus undur sampai di tanggal 8. Dimajukan maksudnya. Saya majukan di angka 8 teman-teman. Karena requestnya seperti itu. Kebetulan jatuh angka terakhirnya itu di angka 10. Berarti kalau dikategorikan mapak, Mas Tulus diperkenankan untuk membuat di hari Jumat tanggal 8. Jadi Mas Tulus majukan nggih untuk sedekah buminya. Mudah-mudahan diparingi lancar, mudah-mudahan diparingi berkah melimpah, kersane mboten Jawa atau tidak hujan, biar makanannya bisa kita sedekahkan dengan semaksimal mungkin nggih. Matur nuwun sedayonipun, terima kasih banyak. Semoga berkah untuk kita semua. Dan kita masih butuh bantuan dari teman-teman semua. Masih ada 4 hari ke depan. Silahkan sampai tanggal 7 ya Mas Tulus boleh terima. Teman-teman yang mau ikut berpartisipasi silahkan cek kolom komentar buat sedekah bumi. Masih ada 4 hari lagi buat teman-teman yang mau sedekah, buat teman-teman yang mau zakat untuk penghasilannya, untuk usahanya yang mungkin lagi lancar atau tidak lancar tapi pengen sedekah atau pengen zakat, boleh ke rekening donasi sedekah bumi kita di kolom komentar paling atas ya. Di kolom komentar paling atas ada rekening DBS atas nama Tulus Rianto. Transfernya ke situ buat yang mau nambahin sedekah bumi nggih. Matur nuwun. Kemudian teman-teman yang pengen nambahin sedekah nasi box, mudah-mudahan bismillah akhir bulan ini kita masih buat sedekah nasi boxnya. Masih Allah izinkan ada, caranya juga gampang. Cek kolom deskripsi ada rekening BRI atau sama Tulus Rianto. Transfernya minimal 12.000 buat satu nasi boxnya, maksimalnya unlimited ya. Ke rekening BRI atas namanya juga Tulus Rianto. Oke. Matur sembah nuwun. Oh iya, Mas Tulus butuh kemarin juga ada yang tanya. Mas Tulus butuh ubi-ubian nggak? Atau butuh kacang-kacangan atau buku ketan-ketan segala macam? Teman-teman yang memang ada
apa maksudnya ada kelebihan atau mungkin bisa mendapatkan barang-barang yang Mas Tulus butuhkan kayak ganyong atau sagu atau garut kalau bisa bantu Mas Tulus atau ubi-ubian, entik segala macam yang kira-kira masih bisa dikirim sebelum tanggal 7 atau maksimalnya ini video kan mungkin tayang malam ya, berarti besok mungkin bisa dikirim di tanggal 4 September kalau memang masih bisa dikondisikan sampai di tanggal 7 Mas Tulus boleh tunggu partisipasi teman-teman. Kalau yang tertarik pengen bantu, Mas, saya pengen kirim singkong, saya pengen kirim ini ubi-ubian segala macam yang bisa kita gunakan untuk sedekah bumi, Mas Tulus boleh menerima partisipasi dari teman-teman. Nanti DM saja di WhatsApp atau di Instagram. Nanti Mas Tulus akan kasih alamatnya, nggih. Matur nuwun, terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah baik sudah menerima eh menerima hal yang Mas Tulus ingin lakukan karena kadang-kadang masih banyak yang nggak terima soal yang saya lakukan dikatakan musyrik dan lain sebagainya ya. Padahal media yang saya gunakan tidak menggunakan media yang dilarang sama agama saya sendiri atau yang Islam. Saya tidak menggunakan media apapun yang dilarang sama agama. Sebetulnya kayak menggunakan wewangian juga kan nggak dilarang karena Nabi Muhammad juga suka dengan wewangian. Jadi kalau saya tidak mentiadakan itu biar ndak ada pertanyaan aneh-aneh saja ya, simpel-simpel mawon. Nggih sing setuju, sing sarujuk terima kasih. Pokoknya sudah bantu sedekah terima kasih banyak. Yang belum silahkan manfaatkan tadi yang sudah saya sebutkan. Semoga sedekahnya jenengan untuk nasi bol sedekah bumi bertukar dengan keberkahan amin, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus semoga hajat baiknya segera Allah kabul amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak ya orang baik ya. Dan untuk yang mau pesan minyak bidara, bisa langsung DM saja ke Mas Tulus, alamatnya di mana. Kirim bisa ke luar negeri nggak Mas Tulus? Bisa. Jadi bisa kirim dalam dan juga luar negeri ya. Buat mbak-mbak TKW untuk pahlawan devisa, kalau misalnya mau pesan minyak bidara juga bisa ya. Langsung DM ke nomor WhatsApp yang di 0857. Sebutkan nama pesannya berapa, kemudian alamat lengkapnya ya. Ke WhatsApp yang di 0857 itu sebut nama, pesannya berapa, alamat lengkapnya juga. Oke. Matur nuwun, terima kasih banyak. Berkah untuk kita semua ya. Mungkin teman-teman tanya, Mas Tulus kan biasanya yang diangkat itu kalau misalnya di bulan 7, angka-angka yang ada angka 7-nya ya. Terus kenapa ini angka 3 kok ada di angka 9, sedangkan 9 ini harusnya Mas Tulus bahasnya 9, 19, 29. Mungkin teman-teman akan bertanya seperti itu ya, tapi saya juga bingung kenapa saya pengen bahas angka 3 karena angka 3 di bulan 9 ini sebetulnya adalah satu hal yang menurut saya menarik sehingga yang tadinya di hari ini kita bahas terkait dengan kebakaran gunung tiba-tiba kita lari ke sini dan ada semacam hal yang kembali disampaikan dan jujur teman-teman kalau saya bahas ini tuh rasanya saya ada rasa takut, ada rasa apa ya? Ada rasa duka yang luar biasa ketika sampai amit-amit yang saya rasakan ini terjadi gitu loh. Rasanya kayak gitu. Jadi kayak ya seperti yang kemarin saya sampaikan, saya ngerasa kayak mau ada sesuatu yang terjadi tapi saya nggak tahu itu apa. Dan hal itu sepertinya cukup besar. Itu yang saya perhatikan di sini dan jujur beberapa hari belakangan ketika saya menjalankan sholat malam, saya sering banget tiba-tiba nangis, kemudian saya sendiri-sendiri itu rasanya kayak nelongso gitu loh, Rek. Kayak apa ya? Berdoa dengan harapan terbesar saya untuk mengatakan dalam hati, ya Allah mudah-mudahan gak ada apa-apa. Rasanya kayak mau ada apa, tapi saya nggak tahu itu apa. Perlu teman-teman tahu ya, olengnya saya tuh masih berasa juga sampai sekarang. Emosional saya itu juga masih tidak stabil. Dalam arti emosional di sini bukan marah ya. Maksudku emosional itu adalah kejiwaannya mudah menangis atau mudah sedih itu yang saya pikirkan. Kayak lagi mikirin sesuatu apa tapi saya nggak tahu dan itu kembali saya rasakan lagi dan beberapa kali ketika saya sholat malam memang bayangan-bayangan terkait dengan tanah yang memerah itu juga kembali muncul lagi dan ini juga salah satu hal yang membuat saya sedih jujur. Kadang-kadang saya cuma bisa bilang ya Allah kalau salah satu doa hambamu yang dikabul itu adalah aku atau yang Allah izinkan untuk dikabul itu adalah doa saya gitu ya teman-teman. Saya sering banget minta sama Allah ya dalam arti sampai saya bilang begini, kalau ada salah satu doa saya yang hanya satu yang kau kabulkan selama bulan ini atau bahkan tahun ini, saya bilang sama Allah jujur,
Kalau emang ada sesuatu yang bisa engkau kabul ya Allah dan engkau izinkan kabul satu dan di antara yang lain saya tidak akan dikabul, saya minta doa salah satu yang dikabul itu adalah doa keselamatan buat saudara-saudaraku itu yang saya rasakan. Nggak tahu kenapa kalau teman-teman bilang mungkin Mas Tulus ini punya firasat apa ya? Saya juga nggak ngerti teman-teman. Jadi kaya arep enek opo ngono tapi aku nggak tahu itu apa ya. Semacam firasat yang berhubungan dengan musibah pastinya. Yang pasti firasat saya berhubungan dengan musibah dan korban dengan yang kadarnya tidak sedikit teman-teman. Kita sudah berkali-kali melihat kecelakaan lah, kemudian kita sedang diancam darat, laut, udara juga sedang diancam dengan makhluk-makhluk yang sepertinya sedang mencari tumbal dalam tanda kutip. Ini juga beberapa hal yang saya baca, kemudian saya lihat juga. Jadi kadang-kadang saya tuh menangisnya karena kepedulian kita terhadap sesama itu tuh agak tipis teman-teman. Apalagi kalau saya baca komentar di YouTube itu yang apa ya, malah nyumpahi negara kita gara-gara presiden lah, gara-gara inilah, kemudian terus nyumpahin biarin aja ada musibah nggak apa-apa lah. Orang saya juga tinggalnya di pegunungan. Ini juga salah satu hal yang menurut saya tuh kayak malah takabur ya Rek ya. Harusnya kan nggak kayak gitu. Bukannya kita tuh saling mendoakan satu sama lain. Saya nggak tahu kalian itu siapa. Saya nggak ngerti jenengan itu sinten. Tapi seharusnya nggak kayak gitu bahasanya. Kadang-kadang saya sedih. Aku lek ndonga selain ndongake almarhum wong tuaku leluhurku. Selain dongo kesehatan gua awakku, aku selalu minta sama Allah, ya mudah-mudahan doaku salah satu yang dikabul adalah aku jadi manfaat buat saudara-saudaraku yang setidaknya mengenal aku gitu loh. Atau kita mendoakan semua makhluk lah, apapun itu makhluknya. Gitu loh Rek. Jadi itu juga sedang saya tanamkan di diri saya sendiri untuk sama-sama saling mendoakan alam. Tapi rasanya kalau ngelihat kayak gitu tuh saya sedih, sedihnya apa ya banyak hal yang tidak bisa saya ceritakan tapi sedih loh relek jenengan itu kayak gitu loh. Alam ini sudah semakin tidak kondusif ya. Jadi sesuatu hal yang terjadi tadi sepertinya sudah yang paling utama kalau hal-hal kayak gini nih yang saya pikirkan adalah jujur yang paling utama adalah keluarga saya atau adik saya yang di jalan gitu teman-teman dan saya kan sudah yatim piatu, saya nggak punya keluarga di sini. eh Keluarga saya cuma Wardi kan, terus adik-adik saya yang lain kan jauh gitu, adikku di satunya di Palembang, jadi ada banyak apa ya, ada banyak hal yang kadang-kadang bikin saya sedih, saya takutkan di situ, saya nggak munafik sebagai manusia kadang-kadang saya takut ya Allah mudah-mudahan saya dan juga adik-adik saya atau keluarga saya jangan sampai ada apa-apa. Saya termasuk orang yang ditelantarkan sama keluarga jujur. Jujur saya nggak ngilang-hilangkan atau maaf tapi saya tidak menjelekkan keluarga saya. Tapi memang saya dan Wardi itu adalah orang yang berjuang untuk kami sendiri. Kami tidak pernah merasakan diperjuangkan oleh keluarga. Dalam arti kakak-kakak yang lain maaf. Tapi di sisi ini saya juga nggak bisa ngelepas diri saya, pikiran saya tentang kakak-kakak saya juga gitu loh. Kalau mau ada apa-apa tuh rasanya ingat sama mereka semua. Adikku, kakakku semua aku ingat ya Allah. Kakakku ada yang di Malaysia nggak ini, terus apa kakakku yang di sana. Jadi walaupun ada rasa kesal di hati, tetap saya sayang sama kakak-kakak saya dan saya pikirkan juga kalau misalnya ada apa-apa. Sama yang kedua selain keluarga, yang paling berat adalah saya mikirin teman-teman yang sayang sama saya di channel ini. Orang-orang yang mengerti saya, memahami saya. Jadi saya rasanya kayak ya Allah, makanya saya bilang sama Allah, kalau emang ada doa saya yang paling Allah kabul di tahun ini atau anggaplah di bulan ini ada doa yang akan satu saja yang akan Allah kabul, saya rela doa saya yang lain tidak usah dikabuli. Ibarat kata kalau harus ditukar ya, saya pengen doa keselamatan buat teman-teman semua gitu loh, teman-teman yang sayang sama saya di sini di YouTube ini. Jadi rasanya kayak ya kayak gitulah Rek. Wis lah. Ada sesuatu yang mau terjadi tapi saya nggak tahu itu apa dan waktunya sudah tidak terlalu lama. Itu yang saya rasakan, yaitu yang saya perhatikan. Oke, maaf teman-teman kalau ungkapan saya itu bikin apa ya, kayak apa?
dibilang curhat ya curhat, tapi maaf, tapi itu yang saya rasakan. Ketika ada satu hal yang saya firasatkan akan terjadi, yang saya pikirkan paling utama adalah jujur bukan diri saya sendiri, malah kayak adik-adik saya gitu kan. Wardi kan juga yatim piatu, yang lain keluarga-keluarga juga yang lain, terutama kalian juga saya pikirkan gitu loh, kalian yang nonton selalu doa baik. Saya makanya gini, kita belum bisa sholat sekarang secara tepat waktu, kita belum bisa sholat 5 waktu, kita belum bisa dekat dengan Tuhan. Buat saya itu nggak penting untuk sekarang. Yang penting perubahan kalian tuh ke depan semakin baik. Itu menurut saya itu. Jadi bukan nggak penting dekat dengan Tuhan, nggak, maksudnya bukan di situ, tapi eh, baik aja gitu loh. Baik aja dulu. Kalau kamu sudah baik, perlahan-lahan berubah. Kemudian yang pasti mengarah ke yang baik lah, intinya di situ. Makanya kan Mas Tulus ajarkan, Mas Tulus sering bilang sama teman-teman, bukan mengajarkan, sering bilang sama teman-teman untuk baiklah dulu gitu loh. Jadi pilih mana, saya orang yang rajin ibadah tapi mulutnya jahat, atau orang yang nggak ibadah tapi mulutnya baik. Saya lebih memilih orang yang mulutnya jahat tapi lebih yang ibadahnya jahat tapi mulutnya baik atau prasangkanya baik, karena saya yakin orang-orang seperti ini lama-lama akan jadi baik. Itu loh teman-teman kalau suruh milih. Jadi yuk kita jaga lisan ya, jaga ucapan kita, doakan yang baik-baik saja, belajar yuk bareng-bareng. Misalnya kita melihat orang, kita nggak akan bisa jadi orang lain, kita nggak akan bisa jadi seperti mereka, kita harus jadi diri kita, harus baik dan mendoakan yang baik kepada sesama, itu penting ya. Terkait dengan hal yang Mas Tulus baca, yang mau terjadi itu apa, wallahu alam, sekali lagi kita hanya bisa minta mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, amin. Angka 3 di bulan 9 ini menurut saya juga sangat menarik teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita baca. Salah satu simbol utama yang saya bisa perhatikan di sini adalah angin atau gelombang di balik angka 3. Dan gelombang dan angin ini, kalau kemarin kita 30, 31 itu bisa berada di laut, tapi yang saya perhatikan di sini untuk angka 3, simbol angka 3 dan juga 9 di balik tanggal 3 September ini adalah bisa lari ke angin topan, bisa lari ke badai, bisa jadi di daratan karena tidak ada kandungan airnya. Tidak ada kandungan airnya. Jadi di sini angka 3 yang paling kita waspadai adalah angka 3 juga merupakan simbol angka gaib atau angka setan, bahasanya bukan angka setan sih, angka gaib lah intinya gitu. Ada simbol gaib di sini. Jadi ada beberapa hal yang sepertinya masih perlu kita perhatikan yang berhubungan dengan angin ini. Kalau kemarin kita lihat 30, 31 larinya ke air, ini justru saya cenderung lebih terjadinya di darat. Jadi semacam angin puting beliung dan lain sebagainya, menjadi rusak. Ya mudah-mudahan tidak besar, karena kalau angka 3 itu kita perhatikan atau kita lihat tuh semacam angin yang berputar ke atas gitu loh, angin yang keliuk-keliuk muter tapi ke atas arahnya, dan itu tidak kecil karena ada angka 9. Intuisi yang bisa kita baca itu. Jadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah angin yang kencang, yang bukan hanya di laut tetapi untuk di darat saat ini sedang Mas Tulus perhatikan. Hati-hati, sudah mulai akan turun di angka 3 September ini. Jadi saya harap untuk hati-hati teman-teman, karena kan kalau semacam badai atau topan itu prediksinya bisa beberapa hari sebelumnya, tetapi mereka juga tidak bisa memastikan terjadinya di mana dan jam berapa, kita nggak tahu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa atau sudah ada suara gemuruh dan lain sebagainya, kita juga harus hati-hati. Inilah kenapa mungkin teman-teman nggak nyambung, tapi ketika yang bilang kita suruh menghidupkan geni atau api di dalam rumah itu sebetulnya fungsinya adalah ini. Fungsinya adalah apa ya? Kalau istilahnya Eyang itu apa ya, balak yang mau datang ke kamu tuh nggak akan jadi datang ke kamu kalau kamu ada api di dalam rumah itu, atau kamu sedang menghidupkan api. Dalam arti mereka istilahnya gini, ada hal-hal yang di titik poin atau iya ya ngomongnya ya, ada yang ada yang ditandai gitu loh sama balak ini. Setidaknya anggapannya seperti itu. Balak ini menandai kalau yang menghidupkan api atau suasana rumahnya itu hangat karena api asli, api, bukan karena hangat karena pemanas segala macam, tapi ini betul-betul api yang dihidupkan walaupun hanya sebentar. Itu menjadi simbol bahwa istilahnya tuh kayak, oh aku mau masuk, ini misalnya saya balak, anggaplah saya balak, saya mau masuk ke rumah yang 1 dan 2. Rumah 1 nggak ngidupin api, rumah 1 ngidupin api, balak akan datang ke rumah yang nggak ngidupin api, istilahnya gitu. Jadi hidup
api hidup ini merupakan pertanda ataupun clue bahwa, oh kita ini garis keturunan ini yang masih melestarikan hal yang dilakukan leluhurnya yang ini, sehingga mereka ndak akan berani nyentuh kita, istilahnya begitu. Amin toh lek jadi kayak gitu, amin ya Allah. Jadi hal-hal yang disampaikan Eyang ini adalah makanya saya beberapa hari kemarin ketika saya berangkat nyanyi pun sekarang saya masak teman-teman. Kalau biasanya saya pakai dispenser bikin teh teh pagi-pagi, sebelum berangkat saya ngerebus air ngidupin kompor ya. Jadi memang ini juga salah satu yang disampaikan Eyang kayak ya istilahnya tuh kayak sing uripke obor iki padha karo sing ditandai sing dinaungi karo leluhure gitu loh. Karena itu adalah tradisi. Saya juga nggak tahu yang disampaikan Eyang ini adalah sebuah tradisi, tapi saya nggak ngerti tradisi itu beneran ada atau tidak. Cuman memang pada dasarnya dari dulu, dari zaman dulu ketika di kanan kiri kita sedang ada badai atau sedang ada gemuruh atau sedang ada apa, Mbah buyutku itu selalu ngidupin sentir atau ublik ya teman-teman. Jadi memang itu salah satu pertanda bahwa kita ini keturunannya si A, kita ini keturunan leluhur A, B, C, D, E, F, G. Jadi si balak yang mau dekat sama kita itu ini dari yang disampaikan Eyang ya saya minta maaf karena saya tidak tahu cerita jelasnya itu nyambungnya kemana saya nggak tahu, tapi ini yang disampaikan Eyang. Lek kowe ngurup kowe geni padha karo kowe dadi penerusnya si jalur kai sehingga balak tadi yang mau deket sama kamu amin tidak jadi dekat sama kamu akhirnya pergi ke tempat yang lain istilahnya begitu. Bayangkan kalau banyak orang-orang yang mengilhami ini lillahi ta'ala karena Allah, bukan berarti ngidupin kompor ngidupin api terus karena buat ini ndak usah ada niat apa-apa, wis masak oh wae panasno genimu dedek geni hidupkan api dalam rumahmu gitu loh simpelnya. Jadi bukan karena ngidupin terus aku keturunan ini enggak kayak gitu juga. Jadi kalau garis keturunan saya memang sedikit-sedikit mengatakan apa ya? Kalau mamaku itu misalnya dulu gluduk atau petir. Saya kan dulu takut sama petir. Sebelum saya kenal salah satu eyang saya dulu takut sekali ketika suara gluduk. Jadi saya langsung bisa ke bawah apa namanya? Ke bawah amben. Kalau zaman biyen amben itu apa ya? Dipan ya, Rek ya. Yang bawah kasur gitu loh, Rek. Kalau zaman dulu kan pakai amben yang kayu itu keluarga aku. Jadi kalau gluduk aku langsung ke situ atau eh guling tak lipet begini, tak ikat talinya jadi telingaku tertutup. Itu jujur saya. Dan dari dulu ibu saya bilang kalau sering orang tua saya memang itu sudah mungkin salah satu apa ya kebiasaan yang dilakukan ibu saya. Jadi saya juga kebiasaan sekarang kayak gluduk aja mrene parane rono bae ning kene nek putune Mbah Kartorejo ki lho sing raksa turu mergo suaramu gitu. Jadi kayak ada sebuah apa ucapan yang sering ibu saya lakukan atau ibu saya katakan seperti itu. Dan dulu saya pernah yang kayak ngelihat hujan ibu saya nyingkirin hujan secara nyata depan saya cuman sebut Mbah Kartorejo itu juga pernah gitu loh. Walaupun mungkin hanya kebetulan sebetulnya ini hanya sebuah apa ya ucapan-ucapan biasa bukan berarti itu jadi jadi mantra jangan diaplikasikan ya itu keluarga aku jadi sama kayak gitu biar ada apa ada pemisah di sini. Dan memang ternyata salah satu hal yang disampaikan kita untuk dalam arti menjadi tolak bala dan juga penanda adalah menghidupkan api atau menghidupkan ubli atau dimar atau lilin. Sekarang terus bilangnya Mas Tulus ya warisan leluhur kita kan uble, warisan leluhur kita kan pawon ya nggak ada gunanya kalau lilin sama kompor. Itu kan versi kalian. Itu kan versi jenengan, ya. Ini jadi versi saya. Kalau jenengan mau dengerin saya silahkan. Kalau mau dengan cara yang dulu sekarang sudah sulit diaplikasikan nyari minyak tanah aja jangan di kota, di kampung juga sudah susah. Ya Rek ya. Jadi yang simpel jangan dibuat ribet karena leluhur kita juga memperbolehkan itu. Ya zaman kan maju Rek soalnya. Jadi mau tidak mau terkadang leluhur kita juga mengerti sehingga kadang-kadang ini juga hal-hal yang memang bisa dimaklumi menurut mereka. Simpelnya adalah seperti itu. Insya Allah orang-orang makanya kan banyak teman-teman yang bilang saya sering ngidupin kompor sekarang atau ngidupin ublik di rumah rasanya hawanya tenang rumah saya. Alhamdulillah berarti untuk berkati Gusti Allah ya dapat apa namanya dapat barokahnya Gusti Allah. Di situ saja manfaatnya. Jadi filosofi hanya filosofi saja. Jadi untuk menghindari musibah-musibah atau bala-bala itu salah satunya adalah juga melestarikan budaya kita. Yaitu orang dulu katanya kalau ada musibah juga ngidupin ini. Misalnya kayak gitu ya. Jadi hanya beberapa ungkapan yang silahkan mau teman-teman aplikasikan juga boleh. Tidak pun tidak masalah. Kembali ke angka 3 teman-teman. Angka 3 ini juga merupakan simbol gaib menurut saya. Jadi
eh 3 juga simbol api, hati-hati, tapi apinya ini besar karena ada angka 9, tapi apinya ini juga kompleks, teman-teman. Di sini angka 3 saya jarang melihat lambang api, tetapi bercampur dengan angka 9 ya. Bercampur dengan angka 9 saya melihat lambang api di balik angka 3 dan ini adalah lambang gaib. Berarti ada sesuatu yang memang sedang diupayakan atau dilakukan secara bersama-sama dan juga masif sepertinya mereka sedang memanfaatkan kejadian ini untuk membuat kita menjadi keder kalau kata orang Betawi. Jadi mereka membuat gaduh kita. Apa tuh kayak? Andung, dengar nggak dia yang jawab? Katanya. Wong ulo suaranya kayak kebo. Nah kayak gitu rek. Jadi 3 ini juga lambangnya adalah api. Makanya sekarang banyak apa namanya kebakaran hutan. Kebakaran ini satu karena faktor cuaca sudah sangat panas. Polusi udara, kemudian hawa panas yang berlebihan, panas bumi dari langit juga semuanya jadi satu sehingga ini juga Mas Tulus lihat simbolnya. Jadi apa Mas Tulus kesimpulannya dari menyampaikan kenapa Mas Tulus tertarik dengan angka 3? Waspadai angin. Waspadai angin kencang. Waspadai angin yang saat ini sedang dalam kondisi tidak stabil, bukan di laut saja, tetapi juga di darat. Untuk saat ini, intuisi terkuat yang kita baca melalui angka 3 September itu adalah intuisi di balik angin yang ada di darat. Angin di darat ya rek, bukan di laut lagi. Jadi Mas Tulus ingin mengedepankan itu karena kalau kemarin cenderung menyampaikan gelombang tinggi segala macam, angin kencangnya di laut atau di air, ini potensi berikutnya yang Mas Tulus perhatikan adalah di darat. Angin yang ada di darat. Ada semacam pusara angin yang besar sekali. Dan ini kalau misalnya sampai terjadi amit-amit ya maaf, sepertinya kadarnya besar. Kita diapit loh rek. Kita diapit sama angin kencang tadi. Ada 3, kemudian 3 di bagian belakang. Coba baca 3 September 2023. Depan 3, belakang 3. Jadi kita diapit. Diapit dengan angin, tengahnya jawabannya 9 tuh kencang. Berarti angin yang kencang. Ini rasa yang saya rasakan. Jadi tiba-tiba saja rasa ini spontan keluar. Kemudian juga tadi sinergi dengan yang saya sampaikan adalah terkait dengan ketika ada pembahasan yang disampaikan ke saya terkait dengan menghidupkan obor atau ubli atau damar atau geni. Geni artinya di sini adalah api. Jadi diharapkan untuk melakukan itu. Jadi kalau saya yang menghidupkan kompor setiap pagi masak itu bagus Mas Tulus, nggak apa-apa, itu juga sama aja ya. Jadi nggak usah diperibetkan, nggak usah dipersulit. Ngaten ya rek ya. Tertariknya saya bahas angka 3 ini memang hanya fokus ke satu titik saja, lebih ke cenderung ke angin kencangnya yang pengen saya ingatkan ke teman-teman semua. Terkait dengan pelebaran penyampaian saya jadi kemana-mana, ya anggaplah Mas Tulus curhat-curhat sama teman-teman juga terkait dengan yang Mas Tulus rasakan. Doa terbaik bagi teman-teman semua. Semoga Allah jauhkan kita dari bala. Kita doakan semoga semua makhluk selalu berbahagia, dilindungi sama Tuhan. Jangan sampai ada musibah besar. Walaupun feeling ini sangat kuat sekali dan sudah tidak lama. Dalam waktu dekat ini yang saya perhatikan. Mudah-mudahan Allah pilih kita, pilih saya dan juga jenengan semua termasuk orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Semoga semuanya baik-baik saja. Kalau nggak tertarik nanti jangan ditonton ya teman-teman karena menurut aku pembahasan kita hari ini tuh nggak terkonsep, cuma pengen nyampaikan angka 39 tadi, tapi justru Mas Tulus menyelipkan kata-kata yang jadi pengingat aja buat kita. Kalau bagi yang paham, kalau yang nggak paham mungkin agak monoton atau tidak suka karena konsepnya agak sedikit berantakan atau run through atau tidak sesuai dengan yang dibahas atau dengan judul di angka 39 ya. Tapi fokusnya ke situ ya teman-teman ya. Intinya adalah di bulan 9 ini semuanya serba keras, harus serba hati-hati. Jadi semuanya harus waspada, harus
harus fokus juga untuk menyelesaikan sesuatu, menyelenggarakan sesuatu, atau melakukan sesuatu ya. Khususnya kayak ada acara di di pinggir bukit atau di tengah lapangan itu kan juga sangat potensi ada angin kencang, jadi hati-hati ya. Semoga jadi bahan kewaspadaan kita. Mudah-mudahan kalau terjadi dengan kadar yang kecil saja dan semoga tidak ada korban jiwa. Amin ya Allah. Semoga manfaat video hari ini teman-teman, jadi teman tidur buat teman-teman karena ini pasti saya tayangkan malam karena sepanjang perjalanan saya berangkat nyanyi saya harus edit dulu, harus saya upload dulu, mungkin tayang bisa di atas jam 7 malam ya. Sehat buat teman-teman semua, semoga manfaat. Jangan lupa terus jadi berkat buat sesama ya, sama-sama saling memberkati kita. Amin. Jangan lupa juga terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita dan juga jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas terus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang saat ini sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan G, amin. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet, amin. Untuk yang saat ini sedang pengen punya momongan semoga segera Allah kabul, amin. Yang pengen dekat dengan jodohnya juga semoga segera Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya, amin ya Allah. Yang sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen bahagiain keluarganya, pengen punya usaha, pengen jadi manfaat buat orang banyak, pengen jual harta warisan buat keluarga atau pengen jual aset untuk kebaikan juga solusi atas permasalahannya, Mas tulus doakan semoga hajatnya segera Allah kabul, amin. Sing dagang laris manis, sing usaha lancar jaya, amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Lek ngomong ke musibah ya rasanya Mas Tulus kayak pengen nangis dulu rek. Gak tahu kenapa. Nanti kalau nangis komentarin jenengan kadang-kadang suka dibilang lebay. Jadi aku tuh nahan-nahan buat nggak nangis. Ya, terima kasih banyak orang baik. Kalau saya terkesan guru atau komentar Mas Tulus ngapunten minta maaf. Gak ada maksud di situ, kita sama-sama belajar di sini biar sama-sama saling mengerti bahwa sebetulnya simpelnya adalah ketika Allah memberikan sinyal kita bisa baca itu. Hanya terkadang orang-orang tertentu yang bisa membaca sinyalnya ya. Oke, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, Mas Tulus minta maaf. Yang bikin jenengan tersinggung atau apa, Mas Tulus minta maaf ya. Yang suka alhamdulillah, yang tidak suka silahkan di skip saja. Saya juga bilang alhamdulillah buat yang nggak suka. Yang suka dan nggak suka semoga semuanya sehat, murah rezekinya. Oke. Mas Tulus pamit mundur ya, terima kasih. Wah ini sudah agak buru-buru nih jalannya nih. Mas Tulus siap-siap buat berangkat ke lokasi berikutnya ya. Sehat untuk kita semua, semoga jenengan semua dalam lindungan Allah, amin. Dijauhkan dari bala, dilancarkan usaha rezekinya, dimudahkan urusannya, dan yang pasti semoga Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita. Amin ya Allah. Mas Tulus pamit mundur, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya semuanya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.